Halo sahabat, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di broadcast Skuter News Channel. Sini ada kedatangan senior kita dari Awak Media sekaligus memimpin satu redaksi di permediaan cetak dan digital ya. Cetak dan digital. Salah satunya media apa? Surat Kabar Umum Nurani Rakyat. Nurani Rakyat. Itulah pemirsa, kita akan ngobrol ringan di hari ini. Dewan Pers. Jadi gini ceritanya tuh, ada beberapa personal yang ingin mengikuti uji kompetensi wartawan yang disingkat itu UKW, mendaftar secara fisik dan mengirimkan suatu soft copy lewat email itu. Tapi di situ persyaratannya cukup ribet menurut konon katanya rekan-rekan Teman-teman wartawan itu. Nah, menangani tentang aturan permediaan atau perusahaan media yang dipimpin rekan-rekan di seluruh Jawa Barat. Mungkin umumnya ini pasti jelas se-Indonesia nih, Wati se-Indonesia akan merasa resah, gerah bila terus diamati itu. Ya panas lah, situasi panas ya gitu nih. Untuk Kang Jajal sedikit mungkin bisa memaparkan ya tugas dan fungsi Dewan Pers. tugas dan fungsi Dewan Pers. Akan coba saya paparkan tugas dan fungsi Dewan Pers. Di era reformasi ini kalau tidak salah, ini ada kurang lebih 40 lebih lah 30 atau 40 organisasi kewartawanan yang ada di Indonesia, yang memang kalau memang mau diseragamkan harus ada UKW, ya saya setuju. Jadi komunikasi dengan seluruh organisasi kewartawanan, Dewan Pers itu dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, jurnalis mapan di Indonesia di era reformasi ini gitu kan. Nah cuman jangan dipersulit seperti bikin siup di era Orde Baru, begitu sulit, begitu susahnya gitu kan. Nah berikan kebebasan kepada organisasi kewartawanan. Kalau saja upamanya ada edaran, ada panduan dari Dewan Pers, persyaratannya untuk mengikuti UKW itu di setiap untuk seluruh wartawan di organisasi kewartawanannya dan di perusahaan medianya masing-masing, baik cetak, elektronik maupun online gitu kan. Nah persyaratannya ini gitu kan. Tapi jangan mempersulit, jangan bikin susah, apalagi media-media lokal, media-media kecil mau disamaratakan dengan media-media yang sudah besar, dengan media-media yang sudah level nasional gitu kan. Jadi beda ya. Nah, yuk kita berjalan sama-sama, istilahnya kita memperbaiki profesionalisme para wartawan kita yang hari ini mungkin sudah ratusan ribu di seluruh Indonesia itu gitu kan. Nah yuk kita perbaiki sama-sama agar demokrasi di negara kita itu berjalan sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan keinginan pada saat kita memperjuangkan reformasi dulu. Nah sekali lagi saya katakan, jangan kita samakan media-media lokal, media-media kecil disamarkan aturannya dengan media-media yang sudah besar. Nah itu yang saya menentang dan saya tidak setuju. Kalau untuk memperbaiki
profesionalisme untuk mendata, untuk memperbaiki kualitas dunia penerbitan, jurnalis yang bertanggung jawab dalam pembuatan berita dan sebagainya, untuk perbaikan, untuk SDM, untuk sumber daya kehidupannya. Saya setuju. Cuman yang saya tidak setuju, manakala media-media lokal, media-media kecil disamakan aturannya dengan media-media yang sudah besar. Gak bisa dong kayak saya Nurani Rakyat mau disamakan dengan media Indonesia atau dengan istilahnya Kompas dan lain sebagainya dari segi aturan itu. Nah, tadi berkaitan dengan upamanya setiap media harus berbadan hukum PT, saya setuju. Ya, nah, harus legalitas. Legalitas kan? Itu saya sangat setuju. Betul. Jadi gini nih, Kang Jaja, sepertinya Dewan Pers itu ada kerjasama ya, money politik atau kumaha? Jadi ampau. Kita baru perkiraan, nothing tulus aja diduga. Kalau dugaan-dugaan mungkin bisa. Nah mudah-mudahan Dewan Pers dengan organisasi kewartawanan yang memang sudah puluhan tahun istilahnya biasa menyelenggarakan UKW, katakan ada kong-kali-kong kerjasama supaya mempersulit media kecil untuk berkembang gitu kan. Karena kalau media-media kecil berkembang, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak juga, Pak. Nah, itu dia. Menyangkut hidup orang banyak juga, jadi gitu kan. Boro-boro Dewan Pers itu ngasih bantuan ke orang-orang gitu yang bekerja di permediaan. Ini malah dicekal. Gitu kan ya. Yang saya berharap terhadap Dewan Pers itu tolong dikaji ke bawah. Jadi uji lapangan ya. Ya, uji lapangan. Uji petik itu bener nggak nih? Uji lapangan. Media lokal setara penghasilnya dengan media besar. Saya tidak akan menyebutkan medianya. Iya. Media lokal itu berharap sekarang bisa makan, besok mencari lagi untuk bisa makan kembali. Nah, Dewan Pers yang terhormat itu saya berharap itu tolonglah sangat-sangat. Saya berharap itu ditinjau media lokal tuh ya, media kecil ya. Jadi ini dengan adanya munculnya himbauan ini, ada kemungkinan ada perang berita nih. Berita hoax atau berita temuan yang tadinya disaring jadi halus, malah sekarang jadi bugil ya. Apa adanya. Kalau dibaca sama luar negeri, apa kata dunia Indonesia penuh dengan korupsi atau manipulasi, singkat nama KKN gitu kan Jaja. Apa tidak malu bangsa kita? Itu termasuk Dewan Persnya malu tidak? Nah, kembali lagi saya katakan fungsi di poin G itu yaitu mendata perusahaan pers. Nah, sampai dengan saat ini Dewan Pers itu sudah mendata belum perusahaan pers di seluruh Indonesia? Ada berapa ribu di Indonesia sekarang itu? Berapa juta perusahaan pers itu di Indonesia saat ini? Baik yang istilahnya cetak, elektronik, online, dan lain sebagainya. Sudah didata belum? Contoh saya umpamanya, kita nih hidup di kota Bandung, di kota Bandung. Nah, sudah dikaji, sudah diteliti, sudah ditelaah di kota Bandung umpamanya ada sekian puluh ribu perusahaan pers. Sesudah didapatkan itu, nah di situ baru nanti dipilah-pilah. Oh, ini perusahaan pers yang segala sesuatunya sudah mengikuti arahan dan aturan sesuai dengan keinginan
organisasi kewartawanan dan Dewan Pers. Oh ini belum dan lain sebagainya. Yang sudah umpamanya berjalan sesuai dengan aturan ini dibina. Nah, yang belum sesuai aturan juga harus dibina, jangan dibinasakan. Nah itu tadi yang dipaparkan Kang Jaja itu kan Dewan Pers harus sejalan dengan ruhnya. Nah, kita singkat saja nih Bang Jaja. Bukan menghimbau ya, memohon ya. Memohon kepada Dewan Pers itu sekali lagi tolong diuji petik, ditinjau kembali ke setiap pelosok atau daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota ya. Kabupaten kota. Jangan sampai SDM atau anak bangsa ini diperbodoh atau dibuat bodoh. Iya, dibuat bodoh. Gitu. Benar, jangan Peter, jangan Peter mah saya aja sendiri kata Dewan Pers. Mungkin begitu nih ringkasnya. Kalau Dewan Pers mau membenahi seluruh perangkat yang berkaitan dengan kita dan dunia jurnalistik di Indonesia, gitu kan? Yeah. Nah, itu harus berbicara, harus ngomong dengan seluruh stakeholder yang berkecimpung di dunia permediaan, baik dengan organisasi kewartawanannya yang sekarang itu 30 atau 40 lebih organisasi kewartawanan, baik dengan istilahnya seluruh pengelola seluruh perusahaan media, baik yang nasional maupun lokal, dan harus berbicara juga dengan seluruh jurnalis yang ada ribuan bahkan ratusan ribu di Indonesia saat ini yang memang bisa hidup dari dunia jurnalistik ini. Betul, setuju sekali Bang Jaja. Oke, terima kasih atas ulasan bahasannya, juga paparan tadi cukup bagus juga nih. Mudah-mudahan Dewan Pers bisa menonton dan mendengar apa yang kita bahas ini. Sahabat dimanapun Anda berada, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.